Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat dengan eksis, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan sebuah harapan tentunya, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, terima kasih atas apresiasinya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong nggak karuan lalu diunggah ulang. Selanjutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya untukku. Semoga kebaikan doamu untukku juga Gusti Allah curahkan untukmu semuanya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum aku mulai kajian kita, terima salam penyemangat belajar kita, yaitu salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tetap mendung nih. Kita sekarang masuk seri yang ke-9, ya. Seri yang ke-9. Oke. Aku review sejenak. Kemarin sudah aku jelaskan, ya. Bapak Abraham sebetulnya ada 3 istri, ya, ketura, tapi itu tidak masuk dalam diskusi kita. Ada Bunda Hajar, ada Bunda Sarah. Bunda Hajar itu dari Mesir, ya. Nanti terjadi polemik. Dia budak dari Mesir yang diberikan oleh Abraham. Yang diberikan Raja Mesir untuk Abraham. Benarkah dia budak? Itu menjadi diskusi berat lagi nanti. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Kita terima saja dulu budak. Jadi gini loh, ya. Kamu itu kira-kira kalau jalan mau nemui presiden di istana sana itu bisa nggak? Paling-paling kamu jalan bolak-balik di depan istana presiden itu kan. Saking seringnya bolak-balik, bisa-bisa kamu dipanggil pas pamresnya langsung ditempelin kepalamu. Ada apa bolak-balik di depan istana presiden? Dicurigai kamu. Syukur-syukur kalau ditempel, kalau tiba-tiba terus di sel. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa, gak mudah menemui presiden itu. Harus ada alasannya apa dan kamu siapa. Jadi orang yang bisa menemui presiden itu pasti orang yang setara. Gitu loh. Menteri-menterinya saja itu bisa menemui presiden kalau memang ada keperluan. Ya. Setara, sama-sama punya posisi bergaining yang setara. Jadi kalau seperti kamu mau nemui presiden itu tidak mungkin lah. Bisa masuk menembus ring satunya pas pampres saja itu sudah
Ya, tapi enggak mungkin lah, urusanmu apa mau ketemu? Ya. Begitu juga ya, Bunda Hajar ini kan hadiah Raja Mesir yang diberikan oleh Bapak Abraham. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Bapak Abraham itu bisa ketemu Raja Mesir itu loh? Ini kan otak-otak goblok ini nggak pernah mencerna sampai ke sana. Yang namanya raja itu mesti nggak sembarangan orang bisa menemui. Ketika Bapak Abraham bisa menemui Raja Mesir, ya ini ceritanya panjang kan, sampai nanti sempat terjadi miskomunikasi karena Bunda Sarah itu sempat diminta oleh Raja Mesir ya, tapi akhirnya tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya. Itu panjang nanti ceritanya. Ya, tetapi kita bisa tahu ketika Bapak Abraham bisa ketemu Raja Mesir, berarti Bapak Abraham punya bergaini. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Gitu loh. Gak mungkin tukang ngarit, tukang angon ketemu Raja Mesir itu gak mungkin. Artinya mereka punya bargaining power yang sama. Maka diberikanlah oleh Raja Mesir itu Bunda Hajar untuknya. Itu cenderamata. Itu mewakili yang memberi. Aku kan sudah bilang waktu aku jelaskan kepada kamu, gambar Allah. Marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita, kan gitu kan. Dan di hadis itu ada gambar Allah. Itu maksudnya gambaran perwakil. Dia akan menggambarkan keistimewaan yang dari Allah itu sendiri. Manusia itu gambar Allah. Makanya manusia dibikin oleh Allah itu tidak sembarangan produk mutakhir. Gitu loh. Karena dia akan mewakili dari penciptanya. Nggak tahu aku jelaskan bolak-balik ini, otakmu itu ngerti apa orang, aku nggak ngerti aku. Kalau aku jelaskan bahwa manusia itu gambar Allah. Kan aku sudah jelaskan kalau general manager itu gambarannya mobilnya itu ya yang harganya 1 miliar. Nanti yang manajer yang 100-an juta. Nanti yang staf yang puluhan juta. Yang karyawan yang second. Gitu loh. Nggak mungkin karyawan terus bawa mobil ke kantor yang harganya 1 miliar. Itu nggak menggambarkan gitu loh. Gambarannya kalau JM ya mobilnya yang 1 miliar. Jadi menggambarkan, mewakili kedudukannya. Begitu juga kita itu mewakili kehebatan Allah itu. Maka kita ini gambar Allah. Nah, dalam pemberian juga begitu. Pemberian itu mewakili dari yang memberi. Bunda Hajar itu diberikan oleh Raja Mesir kepada Bapak Abraham. Nggak mungkin loh raja kok ngenai budak. Itu rak utek-mutek goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat wakil presiden, presiden negara A, presiden negara B memberikan cenderamata, itu mesti yang diberikan tuh barang-barang berharga. Gitu loh. Kalau otakmu itu enggak kamu beri nutrisi-nutrisi yang itu bisa mengusir kegoblokan, ya selamanya kamu mengatakan Hajar itu budak. Nggak mungkin lah. Wong raja kok menghadiahkan budak. Ini putrinya dihadiahkan, putri raja. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seperti aku bilang tadi ya, aku itu gayaku kan slager. Oke lah aku ikuti ini budak. Oke, Hajar budak. Oke, tapi sudah aku bilang, secara rasionalitas nggak mungkin seorang raja itu menghadiahi kok budak. Itu nggak melambangkan kegagahannya. Ini putri raja ini.
dihadiahkan kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham juga bukan orang sembarangan. Kalau dia orang biasa, dia nggak akan mungkin bisa ketemu raja. Ya, tapi oke lah, kita ikuti saja alurnya. Ini budak, ya wes ini budak. Ya. Oke. Sekarang Ismail dan Ishak itu bersaudara enggak? Ini yang penting ini. Mereka adalah bersaudara satu bapak lain ibu. Bersaudara. Masih nampak ini tuh? Nih. Yang harus masuk dalam otakmu, Ishak dan Ismail itu bersaudara. Ya, catat. Karena penting ini nanti. Kalau kamu tidak paham ini, sulit. Catat dalam otakmu, Ishak dan Ismail itu bersaudara. Lain ibu, satu bapak. Ya, oke. Kalau sudah ini tak hapus. Karena kita akan lari ke Yakob nanti. Ya, yang penting kamu paham dulu bahwa Ishak dan Ismail itu bersaudara. Sehingga nanti kalau aku menjelaskan tentang diksi saudara, kamu paham gitu loh. Jangan nanti dijelaskan nggak ngerti-ngerti lagi kamu. Ya, oke. Aku sudah menjelaskan saudaranya. Ya, ini ya, saudara. Oke. Aku bacakan dulu komen dari kamu. Sebelum nanti kita masuk ke Yakob. Yakob itu kan nama awalnya, nanti akhirnya bernama Israel. Israel. Jadi yang Isra itu bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Isra. Ismael. Sebetulnya begini. Allah mendengar. Sama. Ismail. Seharusnya Ismael. Isra itu Israel. Isra itu apa? El itu Allah, Eloah. Isra itu perjalanan malam. Sudah tak jelaskan dulu waktu menjelaskan Isra. Perjalanan malam. Malam jangan diartikan malam hari. Tapi kalau diartikan malam hari oke lah. Tapi yang penting perjalanan itu rahasia. Kenapa dia disebut Israel? Karena dia berjalan malam. Kenapa dia berjalan malam? Nanti tak jelaskan. Nanti kamu tahu apa itu Edgar Sahaduta. Apa itu battle? Itu semua batu. Tembok ratapan itu ya batu itu. Ka'bah itu ya batu. Maka Abrahamic Faith itu tidak jauh-jauh dari yang namanya batu. Supaya jangan ada lagi yang ngomong orang Islam nyembah batu. Iya goblok we. Berarti orang Israel itu nyembah tembok. Tembok itu juga batu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca dulu. Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah aku sidang maning hadir nyimak kajian, setia menunggu kajian selanjutnya di seri yang 9. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra untuk kalian semuanya yang ada di sidang manik, bil khusus untuk Kang Mas Isdianto dan keluarga. Ya. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Nurkolis yang ada di Brebes. Dilanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah lanjut nyimak seri yang ke-9 Tuan Guru. Salam Isra semua saudaraku
dimanapun berada. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Solehaku Gispati atas doa-doa baiknya ya. Semoga doa itu juga akan tercurahkan kepada kita semua, dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya Bu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa gelar tikar nyimak kajian Tuan Guru setelah subuhan. Sholawat selalu untuk channel ini dan doa terbaik untuk Tuan Guru sekeluarga. Salam Isra juga untukmu. Semoga selalu eksis dalam Islam hingga akhir hayat. Ya, kita doakan ya saudara kita Bu Ne ini semoga tetap dalam iman Islam hingga akhir hayat. Ya, oke, terima kasih Bu Ne. Salam Isra untuk semua keluarga di Banjarmasin. Kemudian Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini dia kok tetap bunyi aja ini. Oke, gaptek ini yang gini. Mana tuh? Mau cari seri yang ke-9. Seri yang ke-8 ya. Sudah. Sekarang ke Kang Mas Ilham Perdana. Assalamualaikum Gus Beti, hadir nyimak kajian saat ini dini hari sepertiga malam. Salam Isra. Mantap. Setelah sholat tahajud nonton kajian. Mantap Kang Mas Ilham Perdana nggih. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Hujan tengah mengguyur kota Kembang malam ini. Sama. Ini juga hujan ini tadi. Aduh, dan ini gelap ini, mendung. Kang Hermas Edison dari Palangkaraya, Kalteng. Terima kasih Kang Mas Edison. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Semoga sehat selalu dalam limpahan rezeki yang barokah. MBR, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya, maaf Oot. Saya ingin bertanya Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Nah pertanyaannya Gus, bagaimana bisa Paulus menyebarkan agama Kristen dengan gembar-gembor agama kasih, tetapi dalam dakwanya menghalalkan segala cara walaupun dengan maksud palsu? Itu saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti aku sudah bilang berapa waktu yang lalu kan, seharusnya pengakuan Paulus dia ketemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik itu kan harusnya di cross check itu benar apa enggak. Karena dalam satu pengakuan dia mengatakan dia melihat tapi tidak mendengar. Tapi di laporan lain, jadi antara Matius dan Kisah Para Rasul enggak kompak. Dia mendengar tapi tidak melihat. Jadi nggak pernah ketemu yang satu mendengar tapi tidak melihat, satu melihat tapi tidak mendengar. Itu yang benar yang mana? Dari situ saja sebetulnya ada rasa curiga. Apalagi lihat masa lalunya, track record itu perlu. Dia ini pembantai pengikut Yesus, tiba-tiba berbalik 180 derajat ya, menjadi mendukung dakwah Yesus. Dan itu ceritanya panjang kan, nanti lewat jasanya Barnabas dia masuk ring 1 setelah dibawa ke Yerusalem, sidang tentang sunat itu gimana. Akhirnya dia jadi rasul untuk orang tak bersunat. Makanya orang Kristen sekarang nggak mau sunat, ceritanya di situ. Seandainya dulu Pak Petrus itu sebagai komandannya dan Yakobus sebagai asistennya tidak memberikan izin untuk orang-orang yang mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Yesus itu untuk tidak bersunat, ya semua orang Kristen sunat. Itu cikal bakalnya kenapa orang Kristen tidak mau sunat. Ya, dari sana seharusnya kita sudah curiga siapa ini Paulus ini dan maunya gimana. Dan akhirnya kan kita tahu buku Perjanjian Baru itu didominasi oleh surat-surat Paulus.
dia menjadi powerful. Dan itu semua sebetulnya jasa Barnabas. Tanpa Barnabas membawa Paulus ke Yerusalem, dia bukan apa-apa, dia tidak bisa masuk ring 1. Itu loh ya. Jadi kalau kamu tanya kenapa bisa begitu, ya dia memang karakternya begitu. Itu belum lagi Filipi 1:18, kamu lengkapi Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dusta. Ya, kalau tadi kan maksud palsu. Jadi intinya apapun caranya yang penting orang bisa digait gitu loh. Caranya apa saja, mau palsu kayak, mau asli kayak, yang penting dia bisa digait. Mau jujur kayak, mau dusta kayak, yang penting bisa digait. Mau sunat kayak, mau nggak sunat kayak, yang penting bisa digait. Akhirnya ya nggak sunat. Gitu loh. Ya. Dan jangan lupa kalau kita baca Galatia 1:6 itu ada Injil lain ternyata. Injil mana itu? Berarti kan bukan hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kan dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil mana? Ya, berarti kan yang di luar dari kanon itu. Jadi ya kalau kamu tanya ya, pertanyaannya Gus ya, bagaimana Paulus menyerapkan agama Kristen dengan gembar-gembor agama kasih tapi dalam dakwanya menghalalkan segala cara? Ya memang karakternya dari dulu begitu. Ya. Oke. Sekarang kita ke Kang Mas Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke, terima kasih. Nabil Al-Ghazali, assalamualaikum, hadir dalam kajian Gus Putih, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kang Arif Tuban, siap hadir Gus, oke, terima kasih. Kang Mas Wahyudi Junaidi, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Kang Mas, terima kasih atas resepnya ya, resep herbalnya. Gus, bulan Juli mau ke Jakarta naik kereta api ya. Kalau benar naik kereta api jarak jauh mesti vaksin booster dulu. Kalau belum vaksin booster nggak akan bisa Gus. Saran saya mending naik bis malam bebas vaksin. Salam Isra dari Ongis Iras Singosari. Oh begitu ya. Ya nggak mau aku kalau divaksin. Alhamdulillah kami satu keluarga menolak vaksin dan alhamdulillah selamat. Ya. Bukan maksud menentang kebijakan, bukan. Tapi kami juga kan punya cara lain untuk bertahan hidup. Gitu loh. Dan alhamdulillah kan sekarang tetap hidup. Ya. Jadi anak-anak itu enggak boleh divaksin dan aku enggak mau dan istriku juga enggak mau. Begitu ya. Jadi aku belum tahu, maka kalau misalkan harus pakai vaksin booster ya aku enggak mau. Ya. Terima kasih Kang Mas Wahyudi atas informasinya. Guru Enukam Arema telat 5. Wis ora apa-apa, sing penting ngaji. Ya. Ya sam ya, sing penting ngaji. Main gobloknya hilang. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya siap nyimak salam Isra. Oke, Kang Samsul Yatim alhamdulillah gelar tikar Gus salam Isra juga untukmu. Kang Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap to be number one. Jangan lupa tugas kampus. Kang Irfan masih nyimak sambil ngomong si kecil. Ya, mantap. Ngomong di rumah ya. Ngomong si kecil. Kalau Kanjeng Nabi kita bilang walat zamrotun kolbu. Anak itu buahnya hati. Jadi hati itu punya buah. Namanya anak. Bahasa Arabiunya walat zamrotun kolbu. Ini soleha kita animu amila. Gua Max Pela itu di kota mana ya Gus? Kalau sekarang itu ikut Hebron. Ya dulu belum kota ya. Ini sudah dijawab sama soleha kita hari ini, Hebron. Ya. Itu Hebron. Ya dulu belum kota tentunya. Kalau sekarang sudah kota, dia jadi kota Hebron. Terima kasih soleha kita animu muamilah. Dari mana? Mungkin nanti komen selanjutnya bisa disertakan dan semoga
kerasan ngaji di sini ya. Ngaji dengan gaya jalanan. Narasumbernya bla-blaan kalau ngomong. Kamu harus tahan banting. Kalau enggak jadi dandanan nanti. Ya. Oke, sudah itu ya. Sudah aku respon semua. Sekarang kita ke materi. Ya. Kita ke Yakob. Ya, ke Nganu kita pending dulu, kita tinggalkan sebentar ke jalur Ismail ya. Kita ke Yakob. Aku terlalu panjang kalau harus menukil ayat-ayatnya ya. Jadi ayat-ayat yang penting-penting aja ya. Aku cerita saja. Kemarin yang sudah kita nukil di Kejadian 24 itu ya. Jadi kembar anaknya Pak Ishak ya. Ishak itu artinya tersenyum, tertawa. Karena ada kabar, malaikat kasih kabar bahwa Bunda Sarah mau hamil. Bunda Sarah itu tersenyum tertawa yang artinya masa iya sih gitu loh. Aku sudah tua, suamiku sudah tua, masa iya punya anak gitu loh. Jadi senyumnya senyum begitu ya. Maka disebut Ishak ya. Oke. Ishak itu kan menikah dengan Ribka ya, dengan Ribka ya. Punya anak kembar itu ada di 25 24 kitab Kejadian, yang Esau dan yang Yakob ya. Sebetulnya yang sulung itu Esau. Artinya hak kesulungan itu ada pada Esau. Ya. Hak kesulungan itu penting loh, karena dia akan mewarisi segala apa yang dimiliki oleh bapaknya. Itu ada pada anak sulung. Tetapi dalam sebuah peristiwa, si Esau ini ditipu oleh si Yakob. Itu bisa kita lihat dalam episode semangkuk kacang merah. Tipu muslihat semangkuk kacang merah. Jadi hak kesulungannya itu dijual ya oleh Yakob, diganti dengan semangkuk kacang merah. Ya. Bagus tuh kok disinetronkan. Ya, tipu muslihat dalam semangkuk kacang merah. Bagus itu. Dan akhirnya dasar dari Pak Ishak juga sudah sepuh, pandangannya sudah berkurang ya. Ketika giliran apa namanya itu ya, pemberkatan, itu juga panjang ceritanya. Ada tipu muslihat, jadi tangannya itu kan berbulu gitu ya. Jadi tangannya si Esau itu kan berbulu. Ketika dipegang itu dikirain tangannya Esau, padahal tangannya Yakob yang sudah direkayasa dengan bulu-bulu itu. Ya, akhirnya yang diberkati si Yakob. Itu loh. Yakob yang diberkati. Ya. Setelah itu Esau ya nggak terima. Ketika tidak terima, bagaimana? Berkat sudah terlanjur diterima Yakob, diberikan oleh bapaknya Ishak. Lagi pula semangkuk kacang merah sudah mengikat bahwa hak kesulungannya itu diganti oleh semangkuk kacang merah. Sempurna sudah. Akhirnya Esau nggak terima. Dia mau bunuh itu adiknya Yakob. Ribka dengar sang bunda. Sang bunda memberi advice kepada anak kesayangannya, lu lari ke rumah paman lu, Laban. Maka pergilah dia. Maka itu yang disebut Israel. Cuman Israel jangan mengartikan Allah berjalan malam ya, nggak begitulah. El itu artinya bahwa mereka bersama Allah. Ya, kan kita sering bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, bukan berarti terus di sini kita Allah di sini. Ya nggak basically gitulah. Begitu juga ya tentang Israel itu. Isra dia berjalan malam. Kalau Isra kita kan Islam rasional. Isra berjalan malam. Bisa dipahami berjalan rahasia, bisa dipahami memang malam karena panas. Kalau siang dia berhenti. Malam jalan sampai ke tempat pamannya Laban. Ya.
Oke, nanti itu ada yang namanya battle ya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepalanya ya untuk rebahan itu ya, dan mendirikan itu menjadi tugu, terus dikasih minyak ya ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Itu gereja Betel itu tahu asalnya dari ini, dari batu ya. Oke. Nanti kita lihat lagi ya tentang ini. Kalau tadi kan Betel ya, gimana aku bisanya, takut salah aku. Betel ya, ini ada di Kejadian 28:18 ya. Ini Kejadian 28:18. Nanti ada lagi Yegar Sahadat. Makanya aku bilang kan, bahasa rumpun Semitik, jadi bahasa Ibraniun, bahasa Arabiun itu ada dalam satu rumpun, satu saudara. Seperti aku bilang tadi, saudara. Apa Semitik? Maka bahasa mereka itu ya dekat sekali. Salam, ehad, ahad, yahid, wahid. Ya. Sahadat, mereka juga mengenal sahadat. Yegar sahaduta. Kalau kita sahadat itu sahadah, kesaksian. Jadi batu itu sebagai batu kesaksian antara sumpah Laban dengan menantunya. Nanti dia diterima jadi menantu si Yakob itu ya. Batu itu disebut Yegar Sahaduta, atau Laban menyebutnya begitu dan Yakob menyebutnya Galet ya, Galet. Oke, itu panjang ceritanya. Dia lari ke rumah Laban, kerja berapa tahun. Itu juga terjadi tipu menipu di situ. Nggak tahu kok. Dulu adiknya yang ditipu, kakaknya Esau yang ditipu. Sekarang dia ditipu sama pamannya Laban. Akhirnya digenapi kerjanya, karena ketika dinikah kan lu kerja di sini sama gue 8 tahun, nanti anak gue untuk lu. Begitu dinikah dia mau yang satu dikasih yang satu, mau adiknya dikasih kakaknya gitu ya. Akhirnya digenepi 10 tahun, kakaknya adiknya dikasih semua. Nah itu sempat terjadi konflik ya. Maka terus ada perjanjian di Yegar Sahaduta, perjanjian antara Yakub dan Laban itu. Ya. Oke. Nah, ketika Yakob mau comeback ya. Pergumulan Yakob dengan Allah, perikopnya itu ada di Kejadian 32:28. Ini tadi Yegar Sahaduta ya. Yegar Sahad itu kesaksian, sahaduta. Ini ada di Kejadian 31:47. 31:47. Ya. Jadi supaya kamu nggak asing yang namanya batu, ini batu semua ini. Gitu ya. Oke. Akhirnya kita menukik Kejadian 32:28. Disinilah Yakob sudah menjadi Israel. Di Kejadian 32:28 ya, Israel. Nih, Israel. Ya, Israel. Jadi begini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini sulit memahami ini. Aku cari begitu banyak literasi, semua ngambang. Ini dicas. Ambil cas. Semua ngambang penjelasannya. Dari perspektif Yahudi juga ngambang. Bagaimana memahami bahwa
Ya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel sebab engkau bergumul melawan Allah. Nah, Allah ini seperti apa dipahaminya? Dan manusia dan engkau menang. Gitu. Ya. Oke. Nanti terus kenapa orang Israel itu tidak mau makan paha ya? Karena Yakub itu sempat pincang pangkal pahanya. Ya. Itu hal lain lah ya. Tapi yang perlu kamu tahu Israel ini. Ya. Israel lewat Yakob. Jadi kalau aku gambarkan nanti begini. Ya. Ini Bapak Abraham. Ya. Ini lewat Bunda Hajar. Mana habis semua ini? Bunda Sarah. Ya. Ini begini. Ini lewat nanti Ismail. Ini Ishak. Ya. Ini nantilah yang menurunkan Esau dan Yakob yang bernama menjadi Israel. Ya. Ini nanti keledai liar ini kalau di sini ditulis ya akan melahirkan juga bangsa yang disebut Arab. Tapi nggak semudah ini. Karena nanti kalau kita berbicara Arab itu ada Ariba, Musta'riba, Philip Kahiti itu. Mana bukunya ya? Kamu bisa cari referensinya Philip Kahiti itu cerita bangsa Arab, bukuku numpuk semua nggak bisa cari cepet. Ya, ada di situ nih. Philip Kahiti sejarah bangsa Arab. Sudahlah, nggak ketemu. Ya, itu bisa kita lihat karena nanti ada Musta'riba, ada Ariba, ya, ada Arab, ada yang terarabkan. Itu pelik. Tapi setidaknya kamu tahu, ya, inilah suku bangsa yang ada, yaitu Arab dan Israel. Inilah yang aku bilang dari garis ini tadi melahirkan saudara. Jadi Arab dan Israel ini sebagai bangsa yang bersaudara. Makanya aku bilang di seri yang ke-8 Palestina dan Israel itu kalau pendekatannya politis enggak akan selesai. Damai 1 tahun, nanti tahun depan bentrok lagi. Damai lagi, bentrok lagi. Begitu terus itu sejak kamu belum lahir udah begitu. Sampai sekarang ini tinggal tunggu aja waktunya. Makanya kembalikan ke sejarah. Itu akan selesai dan itu sudah diawali oleh Menahem Begin dan Anwar Sadat. Sayangnya usaha itu tidak ditindaklanjuti, sekarang masuk ke ranah politis lagi, bubar. Nggak akan selesai. Coba kembali ke sejarah bahwa mereka adalah saudara. Sama-sama Bnei Ab Ehad, bapak yang satu. Bukan bapak yang tritunggal. Ehad itu satu, tunggal enggak. Bukan kesatuan. Goblok gue. Yahid itu ya satu. Kalau Ehad menjadi Arabiun, menjadi Ahad. Kalau Yahid menjadi Wahid. Sama. Nggak ada beda. Di Al-Quran pun begitu. Allah itu disebut juga dengan Ahad, ya, Qul huwallahu ahad, tapi dia di satu surat yang lain juga disebut Yahid, Wahid. Gitu ya. Oke, kembali ke Bnei Ab Ehad, benih yang satu. Mengingat
Bagaimana kemesraan antara Ishak dan Ismail memakamkan ayahanda tercintanya di Gua Makspela yang sekarang kotanya Hebron dulu. Jadi persaudaraan ini bisa dijalin kembali. Sayangnya itu tidak ditindaklanjuti. Ya, oke, clear ya bahwa Arab Israel itu adalah bangsa yang bersaudara, Semitik. Hanya kemarin ada yang bodoh ya, katanya kalau antisemit itu ditujukan kepada Israel saja, Yahudi saja, jadi Arab itu bukan Semit. Goblok kok dipelihara. Sama aja main sepak bola itu ya, pemainnya itu 11 cuman, tapi disebut Indonesia. Apakah orang Indonesia hanya 11 manusia itu saja? Kan enggak. Begitu juga Semitik. Kenapa disebut Semitik? Ya, karena mereka keturunan Semet. Kenapa yang dimaksud keturunan Semet kok itu Israel? Karena yang diaspora ke situ, ke Eropa itu, khususnya ke Jerman itu orang Israel, bukan orang Arab. Jadi kalau anti Semit itu maksudnya anti Israel, tapi bukan berarti terus Semitik itu hanya orang Israel. Ya. Oke. Sudah nyanggah itu harusnya dengan modal intelektual yang cukup. Bodoh nyanggah. Nah, itu yang kadang-kadang jadi lucu, seperti sepak bola sama anak kecil, tendang ke kanan dia lari ke kanan, tendang ke kiri lari ke kiri gitu. Ya. Jadi Arab dan Israel itu saudara, ya, saudara. Ini jadi menjadi pembangsaan dan nanti ini melahirkan 12. Sepertinya nggak cukup malam ini ya. 12 suku Israel. Pertanyaannya, di samping Israel ini ada Ishak loh. Ishak itu kan hidup juga di habitat sana. Dia nggak disebut Israel. Karena Israel itu garis keturunan dari Yakob. Dia punya anak, yang besok insya Allah kita jelaskan. Punya anak itu 13. Mengapa yang diakui kok 12 suku Israel? Tidak 13 suku Israel. Terus bagaimana nanti korelasinya dengan Ismail? Benarkah Ismail itu tidak punya hak kenabian karena ibunya budak? Besok akan kita jelaskan di sini. Karena aku tadi kan selager. Sebetulnya Hajar itu bukan budak. Dia adalah putri raja Mesir yang dihadiahkan kepada Bapak Abraham. Karena Raja Mesir nggak mungkin cari mantu tukang ngarit. Gitu loh. Ya mesti penguasa cari mantu ya penguasa. Gitu loh. Ya. Tapi oke lah, aku tetap ikuti budak, ya wis budak. Nah, sekarang aku sudah jelaskan ya, Israel besok ini kan ada 12 suku. Terus kita lihat apakah hak keturunan, hak kenabian dari Ismail itu harus gugur? Ya, artinya keturunannya juga tidak ada yang punya hak untuk jadi nabi karena mamanya budak. Besok akan kita selesaikan. Ya, sementara yang harus kamu pahami dulu, mereka adalah bangsa yang bersaudara. Ya, oke, sampai sini dulu ya. Semoga ada sedikit-sedikit kita ngaji, yang penting mancep, masuk ke dalam otak, simpan dalam hati. Ya, oke. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai Islam yang indah, sebuah keindahan. Namun tetap juga memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu lalu ya. Dan terimalah salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi maghrib. Laki-laki sholat dilanggar di musola, di masjid, jangan di rumah. Kalau di rumah ganti pakai rok. Oke?
harus oke dong, orang Islam kok ya. Alhamdulillahirabbil alamin.